Kejahatan jalanan dapat mengintai siapa saja tanpa kenal waktu dan tempat. Di dekat stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, aksi pemalakan dengan kekerasan terjadi di tengah keramaian di siang bolong. Tak segan-segan, pelaku pemalakan melukai korbannya dengan cara membacok menggunakan golok hingga terluka. Dalam kamera CCTV terlihat korban sempat berusaha melarikan diri. Namun salah seorang komplotan memukulnya hingga korban terjatuh dan barangnya tercecer lalu diambil pelaku lain. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat malang untuk membeli minuman keras. Masih dalam rangka Operasi Brantas Jaya 2025, satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan diciduk aparat kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat menolak diamankan saat polisi datang. Petugas tetap membawa terduga preman dan seorang pria yang menjadi koordinator. Pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para terduga preman dibawa ke Polda Metro Jaya. Tim Ainus Files melakukan penelusuran ke lokasi razia Brantas Jaya 2025 di sekitar Pasar Tanah Abang. Di sini masih tampak terlihat parkir liar, di mana sebelumnya sejumlah preman berkedok juru parkir diamankan petugas. Lantas bagaimana penanganan tindak premanisme selanjutnya? Apakah hanya sesaat atau akan rutin dilakukan? Mengingat tindak premanisme masih marak menjamur. Selanjutnya kami pun menemui Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak. Operasi Brantas Jaya 2025 merupakan langkah strategis Polda Metro Jaya dalam merespon keresahan masyarakat terhadap aksi-aksi premanisme yang meresahkan. Nah, operasi ini kan kita gelar dari tanggal 9 Mei sampai dengan 23 Mei 2025 di seluruh wilayah Polda Metro Jaya. Nah, dalam 13 hari terakhir ini pelaksanaan operasi ini dari tanggal 9 sampai tanggal 21 Mei kemarin, kami berhasil mengamankan 3.093 orang, dan dari 3.093 orang tersebut sebagian besar itu dari hasil penilaian pemeriksaan dan penyidik itu masih bisa dilakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, sisanya sekitar 266 orang itu mereka kuat dan terbukti untuk melakukan tindak pidana, dan kita tindak lanjuti, kita naikkan tahapnya ke tahap penyidikan dan kita lakukan penahanan. Para terduga tindak pidana ini kita terapkan pasal-pasal yang berbeda. Ya, jadi ada pasal pemerasan 368, kemudian pasal penganiayaan mulai dari pasal 351 sampai 356 tentang penganiayaan, di mana itu penganiayaan biasa sampai dengan ada juga penganiayaan dengan pemberatan, kan, penganiayaan berat. Kita terapkan juga pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian ada juga bagi yang membawa senjata tajam, itu kita terapkan Undang-Undang Darurat 12,1. Seperti pungutan parkir liar, yaitu pungli, kemudian pemalakan, kemudian debt collector, geng motor, terus penguasaan lahan parkir tanpa izin, intimidasi kepada pedagang, sopir angkutan umum, kemudian intimidasi kepada warga biasa. Dan premanisme ini juga mencakup kepada mereka yang mengorganisasi kekuatan massa untuk kepentingan pribadi dengan cara melanggar hukum. Ya, kami sampaikan untuk titik rawan. Yang pertama itu terminal-terminal besar seperti Terminal Kampung Rambutan, Terminal Jakarta Kalideres, kemudian Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, terus
pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Senen, kemudian daerah pelabuhan dan pegudangan di kawasan Tanjung Priok, kemudian daerah area parkir liar, dan tempat wisata seperti Kota Tua dan Tugu Monas, kemudian sejumlah titik di perbatasan kota terutama yang menjadi simpul ekonomi informal. Kita pasti akan melakukan tindakan hukum bagi mereka-mereka yang akan mengulangi lagi. Karena kan kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tindakan yang namanya merugikan atau berdampak kepada orang lain atau meresahkan orang lain itu kan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Maka kalau nanti ke depan mereka masih melakukan perbuatan yang sama atau bisa kita buktikan tidak pidananya, maka kita akan proses yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kami pada saat ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berani untuk melaporkan segala suatu tindakan, semua praktik-praktik premanisme yang ada di wilayah tempat tinggal seluruh saudara berada. Segera laporkan, sampaikan informasi sekecil apapun, dan itu pasti akan kami tindak lanjuti. Sering ini operasi preman, sebulan batas waktunya. Setelah itu yang dihukum tadi lepas, dia kambuh lagi.